There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmaira, NIM C01222421, kelas Manajemen H angkatan 2022. Ini saya buat untuk memenuhi tugas dari moneter dan perbankan. Yang saya ambil di sini adalah Bank Syariah, di mana Bank Syariah adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa lainnya. Dalam rangka upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau masyarakat yang banyak, yaitu dasar hukum dan prinsip syariah. Prinsip syariah itu perbankan syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, prinsip bank syariah harus mengacu pada pedoman ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam hal ini ada 3 pilar pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan prinsip bank syariah. Antara lain itu akidah. Akidah itu keyakinan dasar atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim. Yang kedua itu syariah. Dan secara istilahnya itu disebut juga sebagai aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim agar bisa berkehidupan dengan benar dan baik dalam segi ibadah maupun muamalah. Yang ketiga itu akhlak, perilaku dan kepribadian dasar seseorang muslim yang akan mencirikan ketaatan dirinya berdasarkan akidah dan syariah. Operasionalnya, bank syariah harus selalu mengacu pada 4 prinsip. Yang pertama itu keadilan, di mana setiap nasabah, investor atau penyimpan dana, pengguna dana maupun lembaga keuangan syariah saling berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua itu kemitraan, di mana posisi antara nasabah dan investor, pengguna dana serta lembaga keuangan syariah saling sejajar sebagai mitra usaha yang bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu transparansi, di mana laporan keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah dan investor dapat mengetahui kondisi dananya sendiri. Yang keempat itu universal, di mana masing-masing pihak tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam, serta tidak mengandung unsur maisir, riba, dan gharar. Selanjutnya itu poin ketiga itu Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dengan dalam kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai penasihat, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau disebut DSN untuk produk keuangan syariah terbaru yang belum memiliki fatwa. Fungsi dari penasihat adalah fungsi di mana DPS atau Dewan Perwakilan Syariah untuk menasihati lembaga keuangan
agar kebijakan bisnisnya tetap pada syariat Islam. Komisaris adalah sebuah jabatan yang bertugas untuk mengawasi sebuah pengelolaan dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariah, betul-betul syariah atau tidak. Yang kedua itu direksi. Direksi adalah yang menjalankan dan melakukan pengelolaan yang ada dalam bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu kegiatan usaha bank syariah, di mana dapat kita kutip dari buku PAI atau Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh Kemdikbud, di mana kegiatan usaha bank syariah dikelompokkan menjadi 3, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa pemeliharaan. Itu penghimpunan dana, di mana penghimpunan dana itu ada 2 macam lagi, yaitu yang pertama itu wadiyah dan yang kedua itu wadharabah. Penghimpunan dana berprinsip wadiyah. Prinsip wadiyah berarti titipan. Dengan begitu, penitip dapat mengambil uang yang dititipkan di bank kapanpun dan kapanpun waktunya. Selama ada 2 jenis wadiyah, yakni wadiyah yang kedua itu penyaluran dana, di mana dalam kategori kegiatan usaha penyaluran dana ke masyarakat, bank syariah mempunyai 3 jenis metode yaitu jual beli, investasi, dan sewa penyewaan. Yang pertama itu jual beli. Ketika melakukan jual beli, bank syariah memiliki 3 macam skema yang meliputi itu mudharabah, salam, dan istisna. Di mana mudharabah atau penjual dan pembeli menyepakati keuntungan yang nantinya diambil oleh masing-masing. Yang kedua itu salam. Pembeli mesti melunasi pembayaran sebelum mendapatkan barang. Yang ketiga itu istisna. Pembeli harus memberi arahan kepada penjual untuk menyediakan barang yang sesuai kualifikasi dan penjualnya sesuai kesepakatan yang terjadi di keduanya. Yang kedua itu investasi, di mana investasi ada 2 jenis. Yang pertama mudharabah dan musyarakah. Pada bagian mudharabah, kegiatan investasi yang dijalankan persetujuan pemodal dan pengelola. Jika untung, keduanya akan membagi hasil. Namun ketika rugi, hanya pengelola modal yang mendapatkan bagiannya. Adapun musyarakah itu investasi beberapa pihak untuk menjalankan kegiatan usaha yang halal. Jika untung, uang akan dibagikan sesuai dengan porsi modal yang mereka tanam. Lalu jika rugi pun dihitung berdasarkan banyaknya modal yang ditanam atau diinvestasikan. Yang ketiga itu sewa menyewa, di mana sama seperti investasi, sewa menyewa pada bank syariah memiliki 2 jenis, yaitu ijarah dan ijarah mutmainnah. Jiara atau pemindahan hak pemakai barang. Ijarah itu atau pemindahan hak pakai barang atau jasa dalam kurun waktu yang ditetapkan tanpa balik nama kepemilikan. Kalau ijarah muthiyah atau pihak yang menyediakan barang yang berjanji untuk menjual barang tersebut di akhir periode penyewaan. Dan ketiga itu jasa pelayanan. Layanan yang dijalankan bank syariah berdasarkan 4 buah akad yang meliputi wakalah, hawalah, kafalah, dan ran. Di mana wakalah ialah syarat terima yang diarahkan kepada orang yang ternyata yang tidak dapat memenuhi permintaan. Dengan begitu, orang yang diberikan amanah tidak dapat diganti sehingga orang tersebut dapat melakukan tugasnya secara sempurna. Yang kedua itu hawalah, di mana akad hawalah ini digunakan saat
saat salah satu pihak memindahkan tagihan kepada orang lain. Hawala. Akad hawala ini digunakan saat salah satu pihak memindahkan tagihan kepada orang yang memiliki hutang terhadap orang yang ditagih. Yang ketiga itu kafalah, di mana akad kafalah seseorang atau pihak kedua diberikan jaminan oleh pihak pertama dengan pembayaran dapat dilakukan oleh pihak penerima mendapatkan hak atas barang adalah hak kedua. Yang keempat itu ran. Akad ran berarti menahan nasabah sebagai jaminan. Biasanya penahanan aset ini dilakukan ketika seseorang melakukan peminjaman uang ke bank. Akad ran juga menyerupai dengan gadai. Contoh bank syariah yang ada di Indonesia itu yang pertama itu PT Bank Aceh Syariah, yang kedua itu PT Bank Muamalat Indonesia, yang ketiga PT Bank Mega Syariah, yang keempat itu ada PT Bank Syariah Buku Poin, yang kelima itu PT BCA Syariah. Adapun perkembangan bank syariah di Indonesia itu lahirnya BMI mendorong munculnya bank-bank Islam lain di Indonesia seperti itu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Produk-produk bank syariah semuanya berada di bawah aturan hukum. Di antaranya di dalam Undang-Undang Nomor 1 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pada 16 Juli 2008, maka pengembangan perbankan syariah nasional itu semakin berlandaskan hukum yang memadai dan mendorong tumbuh kembangnya bank yang lebih pesat dalam 5 tahun. Bank syariah di Indonesia mencapai rata-rata pertumbuhan aset melebihi dari 65% dari per tahunnya. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.